Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat YKB, senang menjumpai kembali saudara di dalam acara Wasiat Kekal, perenungan firman yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Hari ini Selasa 19 Agustus 2025, tema renungan kita adalah Piala Anggur Murka Allah. Didasarkan pada Yeremia pasal yang ke-25 ayat 15 hingga 29. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk boleh terus menuntun jalan kami setia mengiring Tuhan. Karena kami sadar seringkali kami tidak setia. Ya Roh Kudus, tolong kami semua untuk memahami firman-Mu dan mentaatinya. Demi Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Fokus bacaan kita hari ini diambil dari Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur murka ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Sudah 4 tahun yang lalu ada sebuah peristiwa tragis, tepatnya Rabu 8 September 2021. Sebuah kecelakaan berupa kebakaran hebat melanda lembaga permasyarakatan kelas 1 Tangerang. Insiden ini menewaskan 41 narapidana di dalam penjara dan 8 orang kemudian di rumah sakit. Kejadian ini merupakan salah satu kebakaran paling mematikan di Indonesia dalam dekade terakhir. Laporan investigasi menyatakan bahwa alarm kebakaran sempat berbunyi. Namun sebagian bersaksi bahwa alarm segera berhenti. Yang lain tidak mendengar sama sekali. Ketika api benar-benar membesar, sudah terlambat untuk membuka kunci dan menyelamatkan banyak korban yang terkurung di dalam sel mereka sendiri. Kisah ini menjadi gambaran tragis tentang akibat tidak peka atau abai terhadap peringatan. Alarm yang dirancang untuk menyelamatkan justru tidak cukup diindahkan. Demikian pula di dalam kitab Yeremia pasal 25. Tuhan memberikan peringatan serius kepada bangsa-bangsa melalui nabinya. Ia menyuruh Yeremia meminumkan piala anggur murka kepada segala bangsa sebagai simbol bahwa Tuhan murka atas ketidaktaatan, atas pemberontakan terhadap firman-Nya. Bangsa Yehuda, Mesir, Edom, Amon, Moab, bahkan Babel, semuanya disebutkan dalam daftar yang dimurkai Allah. Ini menunjukkan bahwa murka Allah tidak pandang bulu. Peringatannya bersifat universal dan serius. Sayangnya seperti alarm kebakaran yang sering dianggap palsu, peringatan Allah juga kerap diabaikan oleh umatnya. Mereka menganggap dosanya sebagai hal yang bisa ditolerir dan mengabaikan teguran Tuhan sebagai sesuatu yang tidak mendesak. Memang di balik murka Allah selalu ada kesempatan dan anugerah untuk bertobat. Piala murka itu tidak langsung ditumpahkan. Tuhan berikan kesempatan anugerah melalui peringatan, melalui firman, melalui suara para nabi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan panjang sabar dan Ia ingin umatnya kembali kepada Dia. Renungan hari ini mengingatkan kita untuk bersikap tidak abai terhadap suara Tuhan. Ini hari kalau Tuhan menegur, itu karena Ia mengasihi kita. Jika Roh Kudus menaruh kegelisahan dalam hati kita tentang dosa yang belum dibereskan, itu pertanda alarm rohani sedang berbunyi. Sudahkah kita menanggapinya? Semoga. Mari kita berdoa.
Bapa, kami sadar bahwa suara-Mu sering kami abaikan. Karena itu ampunilah kami yang keras kepala dan lambat bertobat ini. Biarlah Roh Kudus membentuk hati kami peka terhadap teguran-Mu. Dan kami mau kembali dalam jalan ketaatan sebagaimana Kristus menjalani kehidupan. Selamatkanlah kami dari murka-Mu. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.